Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 44. Permisi. Siapa di antara Anda yang bernama Pak Siswanto Barma? Naik sepeda listrik. Mendengar hal itu, seluruh pengunjung di lantai 1 termasuk para anggota keluarga Halim dan para tamu lainnya melihat keluar. Dan di sana tampak sesosok laki-laki muda perlahan mengendarai sepeda listrik ke arah restoran Hambalang dari Hotel Kaisar. Benar. Itu adalah Lintang. Hahaha, itu benar. Dia adalah suami Liana. Dulu ketika dia datang ke rumah keluarga Halim, akulah yang mengusirnya pergi. Sungguh menggelikan kalau masih ada yang menganggap bahwa Tuan El mungkin saja adalah Lintang. Haha, lihat itu. Orang-orang naik Rolls Royce sedangkan si Lintang naik sepeda listrik yang sudah lusuh. Sungguh memalukan. Bagaimana bisa keluarga Halim punya anggota keluarga seperti dia? Petik 2. Dalam sekejap, ruangan mulai berisik. Wajah semua orang menatap dengan penuh penghinaan. Seolah-olah, di mata mereka, Lintang, yang naik sepeda listrik, adalah sosok rendahan yang tidak punya urusan apapun dengan mereka. Dan ketika suara sepeda yang berisik itu terdengar semakin dekat, semakin membuat wajah Liana dan orang tuanya memerah karena rasa malu. Memangnya anak bodoh itu tidak tahu cara menyewa taksi? Tanya Astrid sambil menggerutu. Sedangkan Liana N. Siswanto, yang duduk di sampingnya, hanya bisa tersenyum dengan terpaksa. Tidak lama, Lintang sampai di pintu masuk restoran dan bergegas masuk setelah memarkirkan sepeda listriknya. Sayang. Aku sudah sampai. Lintang berjalan ke arah Liana. Saat itu juga, Liana benar-benar melupakan angan-angannya kalau Lintang adalah Tuan El. Kemudian, Liana menatap Lintang dengan tajam sambil berkata, "Ayo, ikut aku. Akan aku kenalkan dengan kakek." Segera Liana menyeret Lintang menemui Tuan Besar Haidar. Saat itu, orang-orang di sana saling berbisik mengejek tidak habis-habisnya, membuat ekspresi Liana semakin muram. Apalagi ketika mereka sampai di meja Tuan Besar Haidar dan sebelum Lintang berbicara sepatah kata pun. "Baiklah, aku bukan kakekmu," ujar Tuan Besar Haidar. Wajahnya penuh amarah. Nada suaranya dingin dan kejam seperti dia menatap Lintang dengan tajam. "Karena kamu tidak memenuhi syarat." Apa? Perkataannya sengaja untuk membuat orang-orang yang ada di situ menatap dengan penuh rasa jijik. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan menamparkan orang yang sedang tersenyum. Mereka tidak mengira kalau Tuan Besar Haidar akan sangat membenci Fed sampai dia mempermalukan Lintang di hadapan semua orang yang ada di sana. Mendengar hal ini, Liana benar-benar marah. Wajahnya yang cantik menatap tajam pada kakeknya dan berkata, "Bagaimana mungkin kakek tega berbicara seperti itu? Kakek, meskipun Lintang itu memalukan, dia tetap suamiku. Selain diriku, kakek tidak punya hak untuk mempermalukannya." Setelah dia berkata seperti itu, Liana bergegas berbalik dan pergi dari sana sambil menarik Lintang menjauh. Liana tidak mau lagi berlama-lama di sana. Tapi, tepat sebelum dia melangkahkan kaki keluar dari pintu, Astrid bergegas mengejar dan mencegahnya pergi. "Liana, biarkan saja, aku mohon. Jangan pergi. Dia kan kakekmu," ujar Astrid. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu jika diperlakukan seperti itu? Gatra Barma memang benar adalah ayahnya. Dan bagaimanapun juga keluarga Halim adalah keluarganya. "Ibu," mata Liana memerah. Dan air mata mulai terlihat menggenangi matanya. Terutama ketika dia melihat tatapan memohon dari Astrid. Hati Liana mulai melunak. "Duk." Saat itu, seorang pelayan mendekati mereka dan berkata dengan acuh tak acuh pada keluarga Lintang, "Kalau Anda tidak pergi, mari ikut dengan saya. Sebuah tempat sudah disiapkan untuk Anda." Dan kemudian, pelayan itu bergegas pergi. Saat itu Astrid mengikuti si pelayan, sambil menarik Liana dan Lintang dengannya. Tapi, ketika mereka melihat tempat duduk yang sudah disiapkan untuk mereka, baik itu Liana atau Astrid, ekspresi mereka berubah 180 derajat. Di depan pintu, itu benar. Ada sebuah meja besar yang disiapkan di dekat pintu masuk. Baik meja dan kursinya sangatlah kotor. Sepertinya meja dan kursi itu disiapkan khusus untuk mengusir pengemis yang mengemis makanan.
Sangat berbeda antara meja dan kursi itu dengan meja dan peralatannya yang elegan dan kursi yang mewah seperti di dalam restoran. Hah, ayo duduk saja. Astrid menghela napas sambil menarik salah satu kursi untuk dia duduki. Dengan cepat, pihak restoran menyajikan makanan satu demi satu. Setiap piring penuh dengan makanan mewah, penuh warna dan harum. Sungguh indah dipandang mata, apalagi karena banyaknya menu yang disajikan. Sekali lihat saja, sepertinya itu adalah makanan yang sangat mahal. Tapi, yang membuat ekspresi wajah Liana dan keluarganya murung adalah karena makanan-makanan mewah itu disajikan di meja-meja yang lain. Sedangkan meja mereka kosong melompong. Ini membuat wajah Liana dan ayahnya semakin murung saja. Melihat itu Astrid mencoba menjelaskan dengan canggung. Mungkin mereka sedang menyajikan makanan orang lain dulu sebelum makanan kita. Lihat. Makanan kita sudah datangkan. Sambil berkata seperti itu, Astrid menunjuk ke arah belakang. Lalu, keluarga mereka melihat beberapa pelayan datang ke meja mereka sambil membawa beberapa piring. Melihat hal ini sudah cukup membuat Liana dan Siswanto sedikit lega. Tapi, ketika mereka melihat apa yang disajikan dari piring ke piring di meja mereka, ekspresi wajah mereka justru semakin murung. Sepiring acar, sepiring kacang, sepiring roti goreng, dan beberapa makanan sisa. Sungguh memalukan. Ini adalah penghinaan secara langsung, tanpa disembunyikan lagi. Saat itu, bahkan Astrid sudah tidak tahan lagi. Dia berdiri dan bergegas mendekati tempat duduk keluarga Halim sambil marah dan berkata, "Romi, teganya kamu mempermalukan kami seperti ini." Seketika, semua mata menapai ke arah Astrid secara bersamaan. Tatapan mereka penuh dengan cemoohan, penghinaan dan ejekan. Sementara Romi hanya membersihkan lengannya lalu perlahan berdiri dan berkata pada Astrid, "Jangan marah, saudaraku. Kami sudah cukup menghormatimu dengan mengundangmu ke acara ini. Apakah kamu tidak lihat betapa tidak bergunanya suamimu dan betapa menjijikkannya menantumu itu? Jadi, sampah memang sudah seharusnya makan makanan sisa, kan?" Boom. Nada Romi penuh rasa kejam dan sarkasme. Hanya sekejap. Perkataan itu membuat mereka bertiga, Astrid, Liana dan Siswanto marah. Dan tepat sebelum mereka bertiga pergi dengan emosi meluap-luap, Lintang mengangkat tangan dan menghentikan mereka. "Ibu, ayah, istriku sayang, jangan marah. Karena kita sudah di sini. Kenapa tidak kita nikmati saja?" Apa? Mendengar hal itu, ketiganya benar-benar tercengang sedangkan para anggota keluarga Halim dan tamu lainnya tertawa. "Hahaha, kamu lihat itu. Orang itu baru saja mengakui kalau dia memang sampah dan mau makan makanan sisa. Memalukan. Sungguh memalukan. Bagaimana bisa ada pria pengecut seperti dia?" Romi dan yang lainnya menatap Lintang seolah mereka melihat sebuah lelucon. Bahkan Liana sendiri sangat marah dengan Lintang dan dia pun berkata sambil matanya berkaca-kaca, "Lintang, apa kamu tidak lihat ini? Mereka mempermalukan kita dengan makanan sisa." Rasa kecewa Liana pada Lintang sudah tidak terbendung lagi. Tapi, sebelum dia sempat melanjutkan perkataannya, Lintang hanya tersenyum dan berkata, "Sayang, siapa yang bilang kalau kita hanya akan makan makanan sisa? Mungkin, sebentar lagi, seseorang akan membawakan kita makanan dari Hotel Kaisar." Apa? Semua orang di sana tercengang mendengar perkataan Lintang. Ada makanan dikirim dari Hotel Kaisar. Hahaha. Semua yang ada di sana seketika tertawa terbahak-bahak. Setiap meja, setiap tamu para anggota keluarga Halim bahkan tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar seumur hidup. Hotel Kaisar sekarang sedang menerima tamu seorang yang misterius, Tuan L. Bagaimana mungkin mereka akan menyiapkan makanan untuk keluarga mereka? Apakah ini sebuah lelucon? Lintang, kamu, Liana sangat marah. Air mata mulai membanjiri wajahnya. Tapi, tepat saat dia akan mencaci maki Lintang, sebuah suara terdengar dari pintu masuk restoran. "Permisi, siapa di antara Anda yang bernama Pak Siswanto Barma?" Seluruh tamu membeku untuk beberapa saat sebelum menoleh ke arah datangnya suara itu. Saat itu, mereka melihat seorang laki-laki parubaya dengan pakaian rapi, berdiri di depan pintu dengan sebuah senyuman di wajahnya. Tapi,
Ketika mereka menyadari kalau wajah itu adalah wajah dari laki-laki parubaya yang seisi ruangan menjadi panik. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bukannya itu pemilik Hotel Kaisar, William Jaya. Ya ampun. Pemilik Hotel Kaisar ada di sini. Biasanya, William itu orang yang bahkan tidak mau memperdulikan orang seperti Prabu Kartawiraja. Bukankah seharusnya dia melayani Tuan L? Sekarang ini, iya. Itu betul William Jaya. Wah, entah itu bisik-bisik dari anggota keluarga Halim atau para tamu lainnya. Mereka semua tercengang melihat kedatangan William yang tiba-tiba. Saya, Siswanto juga sedikit bingung. Dia sama sekali tidak tahu kalau ini adalah William. Semua orang tahu. Kalau orang yang statusnya tidak setara dengan William, bahkan ayahnya sendiri, Gatra Barma, tidak berhak untuk terlibat pembicaraan dengan orang seperti dia. Tapi kenapa orang seperti dia mencarinya sekarang? Dan saat Siswanto masih kebingungan, William muncul seolah dia adalah tuhannya orang kaya. Dia tersenyum dan bergegas mendekati Siswanto. Kemudian membungkukkan badannya penuh hormat sambil berkata, "Pak Siswanto, saya dengar Anda ada di restoran Hambalang. Saya datang khusus untuk mengunjungi Anda. Dan kami dari Hotel Kaisar membuat makanan khusus untuk Anda nikmati, Pak Siswanto." Hah, semua orang di lantai pertama tercengang oleh kata-kata William. Tapi, tidak berhenti sampai di situ saja. Prak prak prak. Sambil menepukkan tangannya, William memanggil para pelayan Hotel Kaisar masuk satu persatu. Masing-masing dari mereka membawa satu buah piring. Dan setiap piringnya terdapat makanan-makanan mewah yang terkenal mahal. Dari tampilannya, baunya, semua terasa jauh lebih enak daripada makanan di restoran Hambalang. Tapi, masih belum selesai sampai di sana. Hal yang paling mengejutkan semua orang adalah banyaknya semua makanan mewah yang mahal yang disajikan sampai ke restoran Hambalang dari Hotel Kaisar. Bahkan mungkin saja sampai ratusan makanan. Melihat ratusan pelayan, masing-masing membawa nampan. Semua hal ini membuat orang-orang yang ada di sana tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Masih ada lagi. Beberapa pelayan dari Hotel Kaisar segera mengganti meja dan kursi yang ditempati oleh keluarga Lintang. Meja dan kursi yang kotor itu sudah diganti dengan meja yang mewah dan indah dari Hotel Kaisar dan makanan yang sudah disajikan di meja. Aroma dan banyaknya makanan itu membuat para tamu tercengang. Tapi, ini baru permulaannya saja. Permisi. Bolehkah saya tahu siapa di antara Anda yang bernama Pak Siswanto? Seseorang menanyakan pertanyaan itu dengan penuh hormat. Ketika para tamu melihat ke arah pintu tempat suara itu berasal, mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata-kata lagi. Itu karena sekelompok orang yang berdiri di depan pintu. Itu, orang nomor satu di provinsi, Zaki Limantara, dan para petinggi lainnya. Apa? Melihat Zaki beserta rombongannya, para tamu di lantai satu menjadi panik. Seolah tempat duduk mereka sudah dibakar oleh api, membuat mereka semua terlompat dari kursinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang seperti Zaki ada di sini? Saat itu, Tuan Besar Haidar berdiri. Dan dia gemetar. Dia benar-benar terpukau dengan kehadiran sosok orang-orang itu di sana. Rasa heran dan rasa tidak percaya terukir dengan jelas di wajahnya yang tusa. Dia bisa merasakan seluruh badannya gemetar. Sedangkan Romi dan para tamu lainnya ketakutan sampai mereka akan terjatuh dari tempat duduknya. Saya. Jawab Siswanto semakin bingung. Saat ini, kepalanya terasa kosong. Dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya dan hanya bisa menjawab pertanyaan mereka begitu saja. Tap tap tap. Kemudian, mereka melihat Zaki dan rombongannya berjalan mendekati Siswanto dan berkata, "Kami sudah mendengar banyak hal tentang Anda, Pak Siswanto. Kami mendengar kabar kalau Anda sedang makan malam di sini. Jadi kami secara khusus datang mengunjungi Anda."